Oke. Apa kabar Balik semuanya? lagi di Podcast Indonesia. Podcast Indonesia, podcast kebanggaan kalian semua. Cila. Mas, Gitu gak sih? lu keren amat hari ini. Itu mah udah biasa lah. Mau kemana sih, tumben? Ganti dong pujian-pujiannya tuh. Bentar Masjid. Masjid gak lagi bintitan kan? Ya, lu jangan Lagi langsung banyak belek, Mas. jangan langsung nebak gitu dong. Ketahuan. Sering ngintip sih. Sering ngintip sih, bener. Ngintipin siapa ya? Awas jangan gerak-gerak ntar tongkatnya jatuh. Oh iya, aduh. Salah naruh tongkat kita. Aduh. Gimana perasaan hari ini Masjid? Kayaknya berat banget. Makanya tahu kan kenapa pakai kacamata hitam? Kenapa? Sembam ya? Sembam. Terus nangis lu. Sembam. Iya. Kejedut pintu ya? Kejedut pintu. Bintitannya kesenggol. Oh pecah. Meletus. Meletus. Makanya aku pakai kacamata Isinya hitam. apa? Isinya harapan palsu ya? Aduh. Perasaan yang tersimpan gitu. Perasaan tersimpan. Membuncah. 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 Perasaan yang tidak pernah keluar, Bang. Waduh. Tidak pernah tercurahkan. Ini kita nggak jadi ngomongin perasaan sih? Iya emang gak Ya, apa-apa, hari ini kita ngomongin perasaan Enggak, aja soalnya nggak hari sih? ini ada yang ngomongin perasaan mulu. Jadi produser itu jadi gerah gitu, gatal. Oke, kita berikan kesempatan waktu dan tempat yang spesial untuk orang yang ngomongin perasaan dari tadi pagi. Siapa tuh? Siapa sih? sebelah Anda. Camaris. Oh, sebelah saya. Iya. Loh, Saya kamu dong. Iya. Aku emang lagi ngomong perasaan. bukan. Perasaan dia tuh baik. Padahal Tapi Taunya sama semua baik. Sama ke semua orang baiknya. ya ampun. Perasaan lagi apa sih? Lagi lanjut. Perasaan dia tuh suka apa? Nggak tahu saya ini suka apa. Saya nggak tahu. Aduh, sorry nih, gue nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Gue orangnya spontanitas gitu deh. Spontanitas. Ya, jadi kalau mau apa-apa, kalau untuk gombal agak Oh susah nggak. Tar dulu. Suka yang gombal atau digombalin? biasa aja lah, nggak usah kayak gitu. Nggak suka digombalin? Nggak suka digombalin Anda? Ya tergantung momen. Kalau misalnya lagi pengen bercanda ya enak tuh gitu. Kalau Iya, Ica sama gimana? sih. Suka banget ya digombalin? Suka digombalin, Oh, tapi bukan. dalam konteks tertentu. Iya, sama aja. Misalnya nih. Misalnya kayak gini, misalnya kayak lo minum teh manis nih, Oke. ya kan? Kok manisnya di awal sih? Gue nggak suka yang kayak gitu. Jadi kayak misalkan Oh sukanya kayak gimana? suka itu kayak misalnya lo tuh ngasih harapan yang pasti, Jelas. gitu. Jangan perasaan dia baik, taunya baiknya ke semua orang kayak gitu kan nggak enak kan? Perasaan dia dingin, Perasaan dia baik, ternyata ada perlunya. Aduh. perasaan apa lagi? Perasaan dia romantis. Taunya Rokok makan gratis. Dasar bapak-bapak ngakak abis. perasaan gue kenyang deh. Taunya lapar kasih sayang. Oke. Sekarang gini deh. Ca, kamu tuh ada apa sih, Ca? Kamu kenapa? Curahin sama kita deh. Mungkin di sini podcast lover ada yang juga pengen tahu kan, kenapa Ica nih belakangan ini tuh kayak seperti ada perasaan yang terpendam. Enggak. Sebenarnya gue cuma lagi pengen aja ngomongin soal perasaan. Perasaan yang kayak gimana nih? Karena kalau ngomongin perasaan itu kayaknya relate sama kehidupan kita sehari-hari. Karena kita kan kita hidup itu selalu ada yang namanya perasaan. Oke. Perasaan gak enak, ya kan? Perasaan suka, Kangen. perasaan kangen, perasaan gue udah bilang cinta kok dia diem aja. Kayak gitu kan ada. Perasaan gue udah ngomong deh kalau gue sayang, ternyata sayangnya cuma sama dia atau apa. Perasaan gue udah ngasih kode deh. Iya. Kok malah dijadiin adek? Perasaan. Oh iya bisa. Iya. Kodenya nomor berapa boleh tuh? Kode buntut. Kode buntut. Iya. Soalnya gue kadang gini, nih kalau menurut Mastit nih Iya. atau Kak Ikannya, kalau misalkan ada seseorang yang deket sama kita, Oke. lebih suka itu untuk menjalin sebuah hubungan, lebih suka sama orang baru atau orang lama yang udah biasa berhubungan sama kita. Kan Oke. ada tuh kita misalkan ketemu sama stranger, Oke, orang ketemu baru. orang baru, terus dia kayak deketin kita. Terus lebih senang yang kayak begitu atau lebih senang yang kayak misalnya
kayak gue nih yang Mastit udah temenan lama, atau enggak kita baru kenal, tapi kayak Mastit ternyata deketin gue, terus gue oh yaudah deh boleh coba atau kayak At gimana? least kenal gitu kan. At least kenal atau ke dari orang Bener-bener lain. sama sekali baru gitu kan. Bersama orang baru. Oke, silakan yang buat pengalaman yang lebih banyak silakan jawab. Lu kali pengalaman banyak kan pasti. Gue lagi kalau dulu mungkin karena ini kali ya, bukan usia tapi lebih ke kalau dulu gue sebenarnya tipikal yang susah sayang. Kalau gue ya. Oh, susah sayang lu. Iya, maksudnya gue kalau misalkan emang gue beneran sayang, beneran suka, ya udah itu aja udah gitu loh. Jadi gue susah untuk membuka hati untuk sayang lagi ke banyak orang gitu. Misalkan entah dia tuh tipe gue apa segala macam, nggak segampang itu kalau gue ya. Makanya Tipe setia ya. Oh, tipe setia benar. makanya gue tuh ini apa namanya, kalau pertanyaan yang tadi, kalaupun itu terjadi, gue pasti akan yang lebih udah lama kenal dulu kalau gue ya, Oh, gitu. dibanding yang baru gitu kan. Meskipun kalau dulu zamannya kita belum nikah gitu kan, ya pasti kan apa namanya, pengen tahu lah namanya petualangan cinta itu kan, pengen kenal karakter gitu kan. Gue pengen kenal dia kayak gimana nih. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, ya gue jadi kayak yang ngapain sih buang waktu harus lama-lama ini, kalau emang kita pengen serius kan punya target kan, punya tujuan, kita nih mau ngejalanin ini arahnya kemana nih gitu kan. Jadi kalau gue tipikalnya emang tipikal serius gitu loh. Jadi kalau emang berarti tipikal cowok serius, bukan yang coba-coba. iya, jadi kalau emang dari awal kita mau apa nih, mau nikah, ya udah berarti gue akan bener-bener mendalami dia seperti apa. Kalau emang gak cocok ya udah mendingan gak usah. Tapi kalau disuruh milih yang baru atau yang lama, gue mendingan yang udah kenal lama gitu. Atau minimal kayak gini, misalkan gue kenal sama lu nih gitu kan, kita udah kenal, mendingan yang itu aja gue dalemin lagi gitu kan. Oke. Gitu dibanding yang sama sekali baru. Itu kalau gue. Kalau Kak Ika? Kalau Eka sih yang nyantol aja di hati. Mau dia baru, mau dia lama ya nggak masalah. Pakaian nyantol. Enggak serius, karena kan emang Ika kan tipikal orang yang nggak gampang untuk Suka Suka semua. gitu. Sama gitu. kayak gue berarti kan susah. Ya susah gitu. Kalau udah suka ya udah dia terus gitu. Biasanya nyantolnya itu tuh apa namanya, butuh waktu seperti apa, maksudnya prosesnya gitu loh. Harus kenal dulu, jalan dulu, atau ngobrol sama om tantenya. Enggak, lebih ke personalnya ya, dia kayak Personalnya. gimana, dia gimana, ngomongnya gimana, dan memperlakukan orang kayak gimana, terus gimana ngomong ke yang istilahnya di bawah dia tuh cara ngomongnya gimana, bawaannya ada kesombongan atau enggak tuh, kayak gitu. Dan yang pertama sih nggak kasar sih. Itu yang paling penting ya. Kayaknya emang cewek tuh butuhnya nggak kasar sih. Ya, tapi enggak, maksudnya kan ada juga kan yang mau tuh yang kasar tuh kan. Iya. Emang iya ya ada. Maksudnya mau menerima gitu. Oh. Kalau Ika nggak bisa untuk menerima yang kekasaran, karena Ika tuh tipikal yang nggak bisa dikasarin. Iya. Iya. Gitu. Membel, kalau dikasarin malah Langsung mental ya. Mantul. Iya. Jadi ya mau orang lama mau orang baru ya nggak masalah. Yang penting ya karena emang belum ada yang kecantol istilahnya. Jadi ya mau yang baru mau yang lama ya open aja. Oh, jadi gitu. bebas aja ya, mau yang baru mau yang lama gitu. Oke, buat pemirsa yang budiman. Budiman lagi. Pemirsa yang berbahagia. Berbahagia. Boleh dicantumkan nomor telepon, alamat, dan Instagram atau hobi sekalian sama biodata Iya, silakan kirim proposalnya di kolom komentar Instagramnya di podcast. kolom ini. jembatan, bukan kolom komentar. Kali Ica sendiri. Kalau gue tuh kalau dibilang gampang suka tuh gampang, tapi gampangnya dalam arti lain. Oke. Bukannya gampangnya kayak misalkan nih gue Cinta gitu. Karena bukan? menarik langsung. aja, menarik. Jadi pertama gue kadang gini, kalau gue suka sama orang, karena dia menarik gue suka. Tapi karena gue punya ketertarikan sama orang ini, Oke. ya gue akan ngeliatin orang ini. Tapi dipantau, pantau. Jadi bukan berarti gue langsung mau jadi pacarnya atau gimana, Iya, enggak. Tapi pas nanti seiring berjalannya waktu ternyata kelihatan orangnya kayak gimana, tiba-tiba perasaan gue hilang. Gue kayak gitu orangnya. Jadi lebih ke kayak penasaran dulu ya. Penasaran dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan. Tapi emang orang yang penasaran tuh justru malah lebih cepat untuk hilang perasaannya gampang. Iya. Iya kan? Iya. Jadi itu bukan suka-suka apa itu. Itu cuma kayak tertarik aja. Tapi kalau misalkan ada orang yang, maksudnya kalau misalkan ada yang serius, gue nggak menutup kemungkinan mau dari orang Baru. baru orang lama. lama. Tapi ya bener kata Mastit, gue lebih setuju sama orang lama karena kayak gue bisa lebih tahu orangnya kayak gimana dan
untuk mutusin untuk mau serius apa enggak tuh bisa langsung. Iya. Ya kan? Iya. Tapi pengennya juga sama orang baru, penasaran aja. Kayak gimana sih? Kayak gitu. Iya. Tapi Ica tuh kadang suka bingung loh. Kok bisa ya orang misalkan pacaran baik, kok bisa keluar aslinya tuh pas nikah? Maksudnya emang nggak jadi diri sendiri apa gimana sih? Ica nggak ngerti deh. Nggak tahu Orang deh. kok bisa begitu gitu. Baru keluar aslinya tuh kenapa pas udah nikah? Padahal kayak misalnya nih gue kan gue pernah pacaran. Gue kayak biasa. Pernah aja. Baru gue mau nanya. Pernah dong. Berapa kali, Cak? Gak, maksudnya dulu Itu pernah. cuma kuantitas yang dibahas. Oke. Kuantitas ya. Ya dulu pernah pacaran tapi waktu Oke. masih SMA. Cuman kayak Lama banget kosongnya. Oh iya. loh. Astagfirullahaladzim. Kan Masid kan tahu, Iya, saya kan iya. mencarinya tadi apa tadi? iya. Nyari di GoFood, nggak ada kan? Nyari jodoh di GoFood. Iya maksud gue pacaran, misalkan pacaran nih. Oke. Terus gue bertindak dan bersikap semau emang gue kayak gitu. Kayak gitu, Makanya ha-ha. gue bingung saat ada orang yang ngomong, itu karena masih pacaran, nanti belum nikah aja, belum keluar tuh aslinya. Maksud gue emang harusnya kayak gimana sih keluar aslinya tuh? Tapi gue pernah denger cerita Nadia, tau kan Nadia Almira. Dia kan udah nikah ya. Oke. Terus dia tuh kayak ngasih tahu ke gue, Ca, nanti kalau misalkan mau nikah, lo harus tanyain dulu nih beberapa pertanyaan. Dan gue udah minta tuh pertanyaan-pertanyaannya ke Nadia kan. Nadia, Oke. gue bagi dong pertanyaannya, biar nanti kalau misalkan gue udah mau ini kan gue bisa tanya. Gitu. Nah tapi yang bikin gue ragu adalah gini. Kalau tadi Mas Ted bilang orang kan bisa berubah ya seiring perjalanan. Nah terus mungkin di awal dia udah gue kasih tahu nanti gue nikah mungkin masih boleh ini enggak atau diomongin segala macam. Tapi ternyata pas pernikahan itu udah jalan, apa yang udah didiskusin di depan ternyata Jadi Beda. kayak Beda. ngomong-ngomong manis-manis iya doang. Iya Nah, itu doang. kayak gitu Buat gimana nyenengin coba? doang. Nah itu sebenarnya gini loh. Jebakan apa gimana? Bukan jebakan sih, tapi gini loh. Nih oke, nih jadi gini. Gue sekarang gue bisa ngomong nih sama Kak Ika sama Ica nih. Baiknya pada saat nanti pas mau nyari calon gitu pas segala macam bisa kelihatan kok dari cara dia menyampaikan tentang mau akan seperti apa nih masa depannya nih. Oh gitu. Cara yang paling gampang adalah kalau terlalu muluk-muluk, kemungkinan besarnya pasti akan berat. Jadi cari aja nggak terlalu muluk-muluk. Kalau misalkan gini, nanti misalkan kalau yang muluk-muluk tuh misalnya gimana? Apa? Yang indah-indah tadi yang Kak Ika bilang yang indah-indah misalnya kayak gimana? Ya nanti kita kesini nanti kita keluar. Aku ikutin kamu deh, kamu aku maunya nurut deh, apa? Nah, maunya apa? itu terlalu muluk kalau menurut gue. Oh, kalau cowok nggak mungkin jawabnya begitu ya. Dia pasti kayak punya. Ya ini kan karena gue udah ngejalanin Iya, ya. Jadi kalau itu lo secara nanti mau umum. nyari yang kalau bila perlu yang dia lebih spesifik gitu loh. Ya kalau Eka gitu mintain, jadi maunya apa? Nggak bisa Ya, ngikutin. misalnya gitu kan. paling gampang misalnya gini. Nanti di awal kita mau tinggal di mana? Nanti aku akan beliin rumah deh. Bullshit. Sorry ya. Maksud gue meskipun even dia tuh mapan banget apa segala macem, akan lebih enak lagi kalau emang jawabannya tuh jujur. Ya mungkin di awal kita akan di rumah orang tua kamu dulu atau di rumah orang tua aku dulu. Itu paling ini loh, paling paling masuk akal. Atau kalau emang kita berat nggak nyaman di situ, paling kita ntar nyari kontrakan aja dulu lah sambil kita ntar nabung. Itu paling make sense maksud gue. Yang seperti itu loh maksud gue. Kalau misalnya nanti mau ini, tapi kalau emang gue udah punya rumah nih, misalnya berarti syukur dong dia udah punya rumah. Tapi lihat lagi ke depannya mau gimana. Ya nanti aku akan ajak kamu jalan-jalan ke luar negeri gini-gini. Itu jangan yang kayak gitu. Lebih baik ngomong ini tuh ngerancangnya misalnya kayaknya kita mau cepat punya anak atau enggak nih. Kalau emang mau cepat punya anak, ya berarti nanti kalau aku punya penghasilan akan ditabung nih. Mulai tuh dia mikirin ke situ. Nabung ke sini buat Pokoknya jelas ya. jelas. Yang kayak Apa gitu yang lebih jelas diingin dibanding jelas. yang Iya, ngomongnya jangan umum. sampai ngomongnya gini. Iya, tungguin aku ya. Aku nanti bakal nikahin kamu, padahal mah. Aduh, masih ya? Masih Itu ada ya? ada temen Ica yang kayak gitu. Jadi kan dia bilang, iya gue disuruh tunggu 3 tahun lagi, jangan percaya. Gue langsung gituin kan, jangan percaya bohong. Tapi beneran dinikahin. Berarti nggak semua. Ya tapi paling tidak kan bisa kelihatan gini loh.
pada saat dia bilang nanti aku akan nikahin kamu ya, gitu kan. Tunggu, kasih waktu aku 3 tahun misalnya karena dia ada kesibukan kerjaan atau ada nyelesain kuliah segala macam. Kan kelihatan di perjalanannya dia seperti apa kan, Ya, nanti tekadnya kalau gimana. tahu-tahu dia selingkuh kan kita nggak tahu. Iya. Ya, Apalagi cewek tuh ya Mas, kalau udah dikasih harapan gitu, dia tuh bener-bener oh ya udah ayo. ya. Ya kan? Cewek kan gitu lemahnya. Sebenarnya bukan lemah sih, itu tuh lebih ke karena mereka tuh lebih pakai perasaan ya. Jadi bisa untuk nunggu-nunggu hal yang nggak masuk akal. Ya nggak sih? Kalau perempuan. Ya pada umumnya memang seperti itu. Tapi kalau gua menyarankan bisa dilihat dari cowoknya juga sih gitu loh. Ya ada loh yang cuman ngomong doang tapi dia nggak kelihatan geraknya, nggak kelihatan pembuktiannya kayak gimana. Maksudnya kan cewek kan karena punya biasanya ya perasaannya kuat dan intuisinya kuat. Iya. Itu kan berasa, Cak. Kayak misalnya gini. Dia nggak serius nih sama gue. Berasa tuh. Pasti berasa. Pasti berasa. Tapi kalau misalkan ngomong doang nih. meskipun misalkan kayak gitu ya, kayak ngomong doang nih, tapi di perasaan di hati deh masih ada perasaan sedikit keyakinan aja. Itu beneran kejadian. Gitu loh, misalkan dia ngomong doang apa enggak ya, karena gitu kan. Gue dijanjiin mau dinikahin setahun. Tapi kok gue kayak yakin banget nih gitu kan. Itu kan intuisi kan. Dan kalau intuisinya kuat diamini, itu beneran kejadian. Dan makanya ada yang bilang kalau cewek itu lebih dari FBI karena dia kayak bisa mengoprek-ngoprek segala hal yang tapi gue belum pernah sih sampai segitu keponya. Oh pernah ya Kak? Kayak Ica nggak pernah. Maksudnya kepo apa nih? Maksudnya kayak kita pengen tahu cowok itu terus kita kayak kepoin tuh sampai tahu gitu ternyata dia pernah punya ekor istilahnya atau apa. Tapi kalau yang kayak gitu kan sah-sah aja sebenarnya ya. Iya maksudnya kecanggihan itu sih. Kecanggihan. Itu canggih. Kayak canggih. Mereka bisa tuh kalau ngepoin orang sampai semuanya kita tahu. Nah iya maksudnya kan itu sah-sah aja sebenarnya kan, apalagi kalau misalkan emang pengen nyari pasangan hidup gitu kan, ya sah-sah aja lah. Ya, jadi kalau ada yang deketin langsung kepoin ya, langsung cari tahu. Pokoknya nggak sengaja aja, pokoknya nanti tato ada muncul lah kayak suges dari Instagram atau di mana gitu nyari. Nemu aja, pokoknya nemu aja. Bisa gitu ya. Nemu aja. Kalau kenapa sih? Nggak apa-apa. Ya buat yang lagi mau mendekati kayak Enggak dong, ini kan cuma sharing karena kita Iyalah. lagi bahas tentang perasaan Iya. gitu. terus jadi kalau misalnya gini, gimana? si kita belum nanya abang. Tak dulu ngomong ke gantung-gantung, ngomong dulu baru ntar lempang. Ya. Jadi misalnya nih si Ica udah open nih sama orang, ya kan? Terus dia udah tahu cowoknya suka, Ica udah mulai open kan. Terus pas kayak gitu ternyata pas di jalanin tuh kayak agak ragu gitu, Cah. Kayak agak ragu nih bener apa enggak. Dia serius atau enggak gitu. Iya, maksudnya ragu sama kamu suka juga kan sama dia, tapi kamu ragu terus sebenarnya suka apa enggak gitu. Perasaannya tuh bimbang ya. Iya. Beneran suka apa enggak? Nah, itu terus gimana? Maksudnya kalau kayak gitu kan berarti balik ke diri sendiri kan? Iya kan? Ke diri kita sendiri kan? Ya berarti kita harus kayak ngomong ke diri sendiri dan kita harus berdoa sih kayak gitu. Apalagi kalau misalkan emang mau ke serius. Ya gak sih? Ada satu lagi yang sangat menarik, itu adalah pada saat kalau emang kita ini tanya ke orang tua, itu udah paling manjur. Orang tua. Bener, kadang Iya sih. orang tua Pandangan dan intuisinya orang tua tuh manjur banget. kok bisa gitu ya? Ya kan orang tua kan emang yang ngelahirin kita. Jadi tuh apa yang kita rasain tuh orang tua tahu. Iya benar, tuh waktu itu pernah yang Iya. ada yang datang kan ke rumah, siapa Kak? Gitu. Iya, itu intuisi orang tua. Iya, Intuisi orang tua. Bukan berarti dia melarang semuanya ya. Tapi kadang ada Kayak ada feelingnya gitu ya. Tapi ya maksudnya kadang nih misalkan kayak kita udah cocok nih sama dia nih gitu kan. Terus kita minta masukan dari orang tua. Kalaupun misalnya kita tetap kekeh dengan pilihan kita, tapi coba dengarkan sudut pandangnya dia tuh seperti apa. Karena bisa jadi ada hal-hal tertentu yang dia omongin sama orang tua tuh beneran ada. Kayak misalnya orang tua kan bilang, ya kalau emang kamu pengen jalanin ya silahkan gitu kan. Tapi ya pesan mama gitu kan, misalkan pesan mama atau papa,
coba deh dikuatkan dulu deh ininya dia Ya misalnya itu kayak orang gitu. tuanya Mastit begitu kali kan. Ya kan? pasti akan ngasih sudut kalau pandang. orang tua Ika, langsung enggak. Sama aja, gue juga pernah kok Tapi enggak apa disebutnya Suruh itu ya? mikir Klise ya, apa diskusi kayak gitu. Kayak di nggak film-film ada. nggak apa-apa kalau kamu mau jalanin kamu jalanin aja, ibu mendukung, tapi kamu harus ingat ya. Kayak enggak sampai Enggak begitu. begitu. Kalau Tapi enggak, iya. ada kejadian yang di adik gue juga. Adik gue kan ditolak. Ibu nggak setuju misalnya gitu kan. Menurut Mas gimana? Ya kalau gue kan balik lagi kan, kalau emang dia pengen ngejalin begitu, tapi kalau pendapat pribadi sama kurang setuju, dijalanin, divorce. Iya. Kenapa ya? Iya, kenapa gitu ya? Maksudnya kalau dari Mastit kan nggak setuju. Feelingnya apa waktu itu? Ya karena kan gue udah duluan ya, jadi bisa ngelihat nih sosok ceweknya. Oh, gue Jadi, sosoknya apa? lo nggak kelihatan, Cak, lo di mana? Makanya jangan pakai kacamata dong. Oh iya, Lepas maaf. dulu dong. Pakai kacamata. Aduh. Hai. Ini. Hai gitu lagi. Harus pakai gitu gak sih? Enggak ya? Oh ya nggak apa-apa, terserah. Oke, gue lepas tuh. Enggak, gue nggak bintitan. Ya, oke. Itu lebih ke ini aja biar tambah Cool. enggak Cooler, pendingin. mengurangi manis. Jadi gini, Cak. Mengurangi manis. Karena gue udah ngejalanin, jadi gue punya feeling aja nih, kayaknya ada yang aneh nih gitu kan. Kan kita udah mengenal nih sosok pasangan kita nih, jadi kita jadi tahu aslinya dia gimana, terus pada saat melayani kita gimana. Nah dia waktu lagi baru datang, terus nanti ini ke adik gue gimana, kan langsung kelihatan kayaknya nih gak bakalan bisa ngelayanin adik gue nih gitu loh. Iya benar-benar. Jadi kan kayak misalnya kan karena kita suka sama dia, jadi di pandangan kita tuh dia bagus aja kan. Iya. Oh iya benar. Ya kan, terus nanti kita butuh minta tolong sama orang tua kayak atau adik atau kakak itu gimana menurut lo? Enggak gitu kan. Iya. Enggak ini ya kan. Iya. Dan perempuan tuh harus dipakai juga nih. Iya, Biasanya kan logikanya. pakainya perasaan terus, tapi kan dia baik orang dia gini Dan jangan lupakan sosok kakak. Itu juga intuisi kakak tuh kuat loh. Kuat ya. Di samping orang tua ya. Untung kakak gue ada 3. Iya, itu lebih bagus lagi. Maksud gua, kadang kan kita kan sama kakak sendiri sama saudara sendiri kadang suka acuh ya. Maksudnya nggak peduli. Apa sih lo yang jalanin kan gue. Akhirnya dia nanya sama temen. Nah iya benar. Menurut lo gimana sih gue gini Ya gini kalau ya kan? temen mah kayaknya ngedukung aja ya. Iya. Ya kan Tapi dia ada mah- juga sih teman yang Ya, sahabat kalau dia yang tuh, sahabat benar-benar sih. enggak kurang gitu ya ngasih tahu ya dia. Ya makanya. Tapi kan kalau dari versi gua nih, gua kan coba deh orang tua dulu nih. Terus tanya kakak gitu kan, kakak terdekat. Masukannya mereka seperti apa? Kalaupun memang ada yang berseberangan nggak sesuai ya nggak masalah gitu. Tapi paling tidak pasti ada yang dia omongin tuh yang cocok gitu loh. Bakal kejadian dan itu perlu kita sikapi. Oh, masukannya begini. Apa iya ya? Coba deh telusurin lagi deh gitu. Gitu Kak. Gitu sih emang. Kayak nggak ada habisnya ngomongin perasaan ya. Soalnya Adalah- kadang kita tuh egois, ya nggak sih? Kayak Iya. pengennya tuh Sama dia. sama dia orang perasaan gue bener kok, orang perasaan orang gue cinta banget sama dia, tapi gimana ya, gue nggak bisa kehilangan dia, nggak bisa lepas dari dia. Akhirnya penyesalan datang. Maksudnya biar para pendengar kita nih, pasti kan pendengar kita kan anak-anak dari segala usia. Mungkin ada yang baru mengalami masa jatuh cinta yang indah-indah. Maksudnya tapi nggak jarang juga sih ada yang pakai logika untuk bisa mengendalikan perasaan. Tapi kan kebanyakan perempuan Perasaan itu bender berarti. Perasaan bender. Bender iya. Maksudnya iya maksudnya bagaimana ya supaya kita nih perempuan supaya bisa juga melihat laki-laki yang emang dia bener-bener serius, bertanggung jawab. Apalagi nanti kan kalau misalkan menikah atau segala macam kan pengennya kan bisa terus Iya. ya kan. Itu harus kayak gimana. Nah ini kan kita bicaranya kan emang yang hubungan serius ya. Iya, Hubungan serius. Tapi kalau buat mereka yang emang cuman pengen fun-fun aja ya, mungkin saran kita nggak akan masuk. Mending ke time zone. Iya. Boleh. Bisa Anda ditukar tepat lagi. loh. Siapa tahu dapat topik kayak Mas Dit. Oh jadi itu dapat di time zone. Oh sorry dong, gue bukan time zone gue. Apa? Yang satu yang saingannya Fun time zone? Fun word.
Ya Allah, fun word lagi. Fun word lagi. Tar dulu. Ini kan tadi kita ngomongin yang perasaan. Iya. Lu pernah gak sih ngerasain yang lu dulu pernah punya cinta pertama? Pasti pernah dong. Pernah punya cinta pertama. Punya nggak ya? Terus lu pendem gitu kan. Satu saat udah puluhan tahun ketemu lagi. Pernah nggak? Nggak pernah gue maksudnya gue nggak ngerti, maksudnya itu dikategorikan sebagai cinta pertama itu atau cinta sejati itu kayak gimana? Nah, Ya itu gimana tuh? Karena kan ya gue aja baru sekali itu pacaran. arahannya sih sebenarnya ke situ, Cak. Maksudnya lu percaya nggak sih yang cinta pertama, cinta sejati kayak gitu? Lu percaya nggak? Itu pertanyaan gue arahnya ke situ. Ya percaya Percayalah. karena Percaya tapi kayak nggak ngerti gitu. iya. Mungkin bisa dikasih tahu cinta pertama itu apa yang bisa dikategorikan sebagai cinta pertama dan cinta sejati itu apa? Iya. Gue nggak tahu ya, kalau dibilang cinta pertama kan katanya kan emang yang bener-bener kita tuh cinta ya. Nah kalau dibilang gue bilang gue nggak pernah pacaran kan, SMP SMA pacaran juga surat-suratan, itu bisa dikategorikan cinta pertama nggak kan? Iya sih. Biasanya kan cinta pertama itu kan kayak membekas gitu kan. Iya pasti membekas. Kalau misalkan gebetan pertama tuh membekas kan sih? Oh iya, gue ada gebetan yang membekas. Kalau dia nampar membekas kayak. Maksudnya gini, gue pernah nih punya gebetan, suka nih sama cewek waktu SMA. Dari kelas 1 sampai kelas 3, gue sukanya sama dia. Kan gue bilang kan gue susah ya suka sama orang. Tapi gue suka nih gebetan. Tapi gue setiap ketemu dia dan teman-temannya pada bilang, dia juga suka lagi sama lu gitu kan. Wah. Tapi gue gak pernah berani nembak. Ya. makin lama tuh perasaan. Nah, Iya benar. Mendidih dah. nah kan ya itu kan udah lewat nih. Nah singkat cerita, akhirnya pernah ketemu lagi nih gitu Terus kan. gimana? Ternyata anaknya tuh sekolah di sekolah nyokap gue jadi gurunya. Nah dia lagi ngejemput anaknya, ketemu sama gue. Nah kita ngobrol biasa. Kalau gue udah biasa kan, gue juga udah punya istri kan, udah Ketemu biasa. Kamu Kamu ya elah sinetron ya. Enggak gitu. Enggak, biasa aja. Cuman akhirnya kita cuman ngomong doang gitu kan. Lu dulu suka sama gue ya gitu. Saling ngomong. Gue bilang kan karena udah lewat ya, jadi kita udah Iya, santai aja iya. kan. Gue bilang iya, kenapa kagak lo nembak? Iya. Oh lo nungguin. Iya berarti dia nungguin dong ya Iya. kan? Enggak kan cuma nanya doang. Emang kenapa sih lu? Enggak ini kan Pas saat itu. pas saat itu kan. Sekarang kan Ya gue udah bilang, biasa kali. ya kan mungkin gue culun kali ya, gue bilang aja. Gue emang nggak berani, gue bilang nggak berani. Oh berarti bener ya, gosip-gosip orang-orang, kenapa? Lu tuh cemen. Kirain gosip orang-orang kalau lu suka sama gue, ternyata lu nya cemen. Udah tahu dia, Dia kan dia udah makanya tahu. nanya kayak Iya, gitu. iya. Makanya dia nanya, "Loh, sorry ya bukannya gitu, cuman gue kesel aja, maksudnya lu kenapa sih?" Ih gergetan dianya Iya, ya. Aduh. Emang lu ya dulu saat itu ya, dia juga udah punya suami kan. Saat itu dia gergetan, ya gitu jatuhnya kan. Jadi Ternyata lucu-lucuan. gosipnya bener lu cemen. Iya gue cemen. Gue kira gue gak berani nembak cewek gue. Kocak. Kalau Ica? Kalau Ica ada sih gebetan yang membekas. Tuh Karena kan gua bang, belum- bener bang, gebetan karena gua membekas belum- bang. Karena gue masih penasaran. Karena penasaran. Oh tuh kapan nih, kuliah, SMA? SMA. Oke. Gebetan. Kayak gue tahu deh yang mana. Buset. Ih, lucu. tapi itu cuman gebetan biasa. Gebetan Maksudnya biasa. bukannya gue cinta sejati. Abang, ayo abang. Tadi seperti yang Mas Tit bilang, apakah abang punya cinta pertama atau cinta sejati yang udah abang pendam selama puluhan tahun, terus ketemu Puluhan tahun. lagi, Ya, atau mungkin diungkapkan atau mungkin terungkap. Iya. Apa ya? Enggak ada. Kalau nggak gini deh, kategori cinta pertama itu apa, cinta sejati itu apa? Gua agak speechless sebenarnya pembicaraan kalian tuh, karena tadinya itu mau bikin episode ini cuma buat waktu Ica aja bergaul-gaul ria, tadinya kenapa jadi bahas perasaan ya? Ya habis kayak tadi nyambungnya ke pernikahan, terus Iya. nyambungnya ke Iya. cinta sejati. Pelajaran juga buat kita yang masih muda-muda ini. Iya. Oke, Iya. oke. Gue juga kan masih dalam Masih perjalanan 17. menuju dewasa. Apa? Apa? Siapa? Kategorinya gimana? Cinta pertama itu apa sih? Cinta sejati itu apa Cinta sih? pertama adalah rasa yang pertama kita rasakan terhadap seorang. Rasa seneng, rasa Suka. rindu, ya suka mungkin termasuk dari seneng gitu. Perasaan yang muncul pertama kali di diri kita terhadap seseorang gitu. Itu sebuah cinta pertama menurut abang.
Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Siapa? Cinta sejati. Berarti cinta pertama gue banyak dong. Iya, enggak. Pertama kali ketemu sama seseorang yang Ica rasain beda gitu, kayak kok dia lucu ya gitu, pengen ketemu dia deh, kangen gitu, ada perasaan gitu tuh. Enggak, Itu cinta pertama. Itu cinta pertama. Kalau cinta sejati, Versinya abang tuh kayak gitu. kalau cinta sejati, Lain lah. cinta kita melukiskan sejarah. Backsoundnya berarti kalau cinta sejati ini lebih dalam nih pasti. Lebih dalam. Kayak gimana? Cinta sejati itu cinta yang anjay dulu banget ya. Nggak apa-apa. Enggak, cinta sejati menurut gua. Iya. Cinta sejati adalah cinta yang hanya ingin memberi tanpa meminta. Cinta sejati itu. Ini masa sih nggak pakai meminta? Lah, kok lu ngatur? Suka-suka yang punya perasaan dong. Suka-suka dia. Iya. Kenapa lu cinta sama dia ternyata? Itu kalau minta bilang aja. Cinta sejati itu. Jadi kayak ya lu rela ngelakuin apa aja gitu tanpa lu harus mikirin apa yang bisa lu lakuin dia buat lu gitu loh. Jadi Kayak tanpa pamrih gitu ya. pamrih aja. Itu cinta sejati. Gila sih Sejati. gokil. Menurut gua nggak tahu ya, menurut orang beda. Menurut Kak Ika? Nggak begitu ngerti soal cinta sih. Cinta sejati apa menurut Kak Ika? Iya. SSC aja TIT. Cinta sejati itu kelak yang menjadi suami, itu cinta sejati. Oh, patahan tulang rusuk. Iya. Jadi Bukan tulang ekor ya. Janganlah, itu intinya Bang. Oh, iya. Kagak bisa berdiri kita. jadi ya Tulang kalau rawan. jadi kalau udah jadi Ika tuh kayak nggak gampang untuk ngasih cinta gitu. Jadi kalau misalnya udah Ika pilih dia, udah jadi gitu nikah, udah selamanya, udah sesurga gitu. Berarti itu udah pilihan yang tepat nih gitu loh Iya. bakalan. Jadi emang nggak gampang untuk memberi gitu. Oke. Itu kayak gitu menurut Ika Cak? cinta sejati. Versi Ica apa? Cinta sejati. Versi Ica, cinta sejati itu yang bisa saling membahagiakan. Kalau abang kan bilang tadi Hanya satu sisi. satu sisi. Agak sad ending ya. Berarti ini kemungkinan tidak terbalaskan. Kok sad ending sih? Maksud ya kan? Enggak, maksudnya Iya kan kalau misalkan sebenarnya mencintai tanpa dicintai. Bukan, itu kan kalau ngelihat secara kasat mata aja sebenarnya. Karena kadang cinta sejati itu kan sebenarnya luas pemahamannya gitu loh, Ca. Maksudnya kayak ya lu suka sama seorang gitu lah. Pada saat lu ngelihat orang yang lu sukain bahagia, ya itu bagian buat lu harusnya gitu. berarti dia level cintanya udah tinggi. Anjay. Iya benar. Jujur gue, kalau kalau misalkan yang gue mencintai orang, gue juga maunya orang yang gue cintain cinta sama gue. Iya. Berarti gue nggak punya cinta sejati ya? Enggak gitu. Itu manusiawi kok. Berarti mungkin ini kali lebih ke cara pemahaman tentang cinta itu beda-beda. Kalau abang mungkin begitu, ya kan. Oke. Kalau Ica ya gitu, saling membahagiakan. Iya dong. Karena bahagia itu penting. Kalau kita cuma punya cinta tapi nggak bahagia, nothing. Oh, makanya kan tadi dibilang itu definisi kebahagiaannya aja, Ca. Iya benar. Kalau gue lebih kompleks. Wah, kayaknya bakal nambah 30 menit lagi. Kayaknya kita closing aja deh, udah habis nih 30 menit. Abis ini closing ya. Kalau menurut gue cinta sejati itu adalah semuanya bisa saling melengkapi, saling memberi, saling membahagiakan, saling nggak cuman hanya membahagiakan aja, bahkan saling menyakiti pun juga itu bagian dari cinta sejati, karena nggak akan ada yang perfect, nggak akan ada yang semuanya tuh indah gitu loh. Iya benar. Asal dia bisa saling menerima, itu cinta sejati. Dia bisa menerima kekurangan, dia bisa menerima kelebihan. Ya, Betul. Itu dia. Nah itu cinta sejati ya. Benar. Kan yang nggak gampang itu kan bisa menerima. Betul. Sepakat. Gak semua orang bisa nerima diri kita. Kadang Iya. orang mungkin nggak ngelihat diri kita. Mungkin orang ngeliatnya nggak apa-apa dia, tapi dia nggak tahu ternyata diri kita tuh ada sesuatu yang sebenarnya kita sendiri nggak yakin kalau orang lain ini tahu ini dia masih nerima kita atau enggak. Dan itu yang biasanya bikin kita yang para perempuan atau laki-laki yang bikin insecure. Pakai backsound. Oh. Ya makanya kan bener kan. Iya. Makanya Ika juga nggak yang gampang untuk ngasih cinta karena nggak belum tentu dia terima kita apa adanya gitu. Aduh nih episode so sweet banget sih. Kadang bener tahu, kadang misalnya kayak ya jadi jatuhnya tuh kita kayak nggak pede sih, lebih ke nggak pede. Jadi dia bisa nggak ya nerima kekurangan gue yang ini? Istilahnya tuh gitu. Dalam arti kekurangannya tuh bukan kekurangan secara kata kerja ya kayak sifat gitu, bukan, tapi hal lain yang
yang nampak istilahnya gitu loh. Ya kadang kan kita nggak pernah tahu isi hati orang kan. Ya nggak sih? Iya. Mungkin dia nggak apa-apa kok tapi lebih sakit lagi kan di belakangnya kita digituin misalnya. Ya nggak sih? Terlalu pedih. Makanya nih kalau ngomongin perasaan tuh nggak pernah ada habisnya. Tapi karena bakal perasaan panjang terus deh kalau ngomongin Iya. perasaan. Oke, Gak ada ujungnya gitu ya. Iya benar. Nah buat teman-teman yang mungkin juga pengen curhat, pengen ada cerita, nggak apa-apa cerita ke kita, boleh di DM, boleh di kolom komentar, atau mungkin punya usulan ngebahas yang lebih spesifik lagi juga boleh ya kan ke kita, kayak gitu. Nah mungkin episode ini kita iya perasaan baru mulai, tiba-tiba udah di ujung. kita Perasaan bikin gantung aja ya perasaannya. Sebenarnya tujuannya dari awal tuh sebenarnya begitu. Perasaan beneran dong. Perasaan beneran. Iya, malah jadi Perasaan dia perasaan dingin. ini ya. Perasaan dia suka, Ternyata dia enggak. kulkas. Oke deh. Oke kita closing 1, 2, 3. Perasaan baru mulai ya. Iya perasaan baru mulai, ternyata udah di ujung Udah di ujung acara. Perasaan baru mau suka. Dia udah suka sama orang lain. Perasaan Perasaan baru muncul perasaan nih. Gimana? perasaan gue udah muncul nih, tapi ternyata dia udah pindah ke lain hati. ya Perasaan gue udah muncul, dianya malah tenggelam dengan yang lain. Udahlah. ya udah deh kalau gitu podcast Oke. lovers kita pamit dulu ya. Kita mau ngomongin perasaan kita yang gak ada habisnya. Iya nih. Tapi itu bersifat rahasia, jadi kita nggak bisa acak-acak kalian. Kirain mau bikin part 2 ya. Dadah. Thank you semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.